Jadi di sini kami dari kelompok 4 akan menganalisis, akan mempresentasikan hasil analisis dari teks rendang buatan ibu buku paket halaman 153. Di sini saya Izan Ardiansyah Putra Adianto bersama rekan-rekan saya Muhammad Lutfi absen 17 dan Izan ini tadi absen 14. Saya Nur Sabrina, nomor absen 22. Saya Eleonora Imanda dari nomor urut 10. Baik, silakan menyaksikan. Cerita ini tuh mengisahkan seorang pria pendiam yang memiliki hubungan emosional mendalam dengan masakan rendang buatan ibunya. Sal sering makan di sebuah kedai kecil yang menyajikan rendang karena rasanya itu mengingatkan pada rendang buatan ibunya. Rendang baginya bukan hanya makanan tetapi simbol kasih sayang dan kesabaran ibunya yang selalu memasak dengan penuh cinta. Setelah ibunya meninggal, Sal berubah menjadi pendiam dan murung. Dalam kesedihannya, Sal menghabiskan waktu untuk membersihkan kamar mandi, karena itu adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan sejak kecil. Setiap merasa bersalah ataupun ingin mendapatkan kasih sayang kepada ibunya, ia membersihkan kamar mandi menjadi caranya mengalihkan rasa kehilangan yang mendalam. Sementara itu, Nina, istrinya, berusaha memahami perubahan sikap Sal. Ia mencoba mendekatkan diri dengan mempelajari masakan Padang, tetapi Sal tetap sulit diajak berbicara tentang hal itu. Sal bahkan menghindari untuk berziarah ke makam ibunya karena ia merasa bahwa menerima kepergian sang ibu sepenuhnya adalah hal yang terlalu berat untuk Sal. Hingga suatu hari, Sal pergi ke makam ibunya tanpa memberitahu Nina. Sepulangnya, ia membersihkan kamar mandi kebiasaannya ketika sedang larut dalam kesedihan. Nina yang memahami apa yang dirasakan Sal memutuskan untuk menghiburnya dan membuatkan teh manis. Jadi di sini saya akan menganalisis contoh kutipan fakta yang lebih spesifik pada teks rendang buatan ibu. Fakta yang pertama yaitu Sal pernah berkata, semua proses memasak rendang Padang itu adalah kesabaran. Yang kedua, sejak kecil Sal selalu dengan ibu. Lalu yang ketiga, Uda Salim, sanak suamiku pemilik rumah makan Padang besar di seberang kedai nasi kami. Lalu fakta yang terakhir, aku terkejut saat suamiku mengatakan bahwa ia tahu semua itu dari cerita Uda Salim. Lalu selanjutnya saya akan menganalisis kutipan fiksi pada teks rendang buatan ibu. Kutipan yang pertama yaitu daging dan dedak rendang terbenam dalam suapan nasi hangat, masuk pelan ke dalam mulutnya. Ia makan begitu nikmat seolah baru merasakan masakan rendang Padang, dan ia makan tak ubahnya anak bujang di hadapan keluarga calon istrinya. Kutipan yang kedua, pengetahuannya soal rendang mungkin hanya sedikit di bawah pengetahuannya tentang seni kontemporer. Tak perlu dengan lidah, dengan matanya saja dari warnanya, saya sudah tahu kalau rendang itu dimasak dengan santan kelapa yang terlalu tua, adukan santan yang kurang lama, kayu manisnya kurang bagus, dagingnya bukan daging segar, atau sudah berapa kali rendang itu dihangatkan, atau api yang terlalu besar. Lalu selanjutnya bagian opini dari teks rendang buatan ibu. Kutipan yang pertama, rendangnya enak sekali, seperti buatan ibu saya. Lalu kutipan yang kedua, mungkin dia sudah dapat kiriman rendang dari ibunya di kampung, dan kiriman itu belum habis. Karena itu, mengapa pula dia harus makan rendang yang rasanya hampir mirip rendang buatan ibunya. Lalu kutipan yang ketiga, kata Sal rendang Padang di rumah makan itu hanya namanya saja yang rendang. Setiap hari dibuat untuk mengejar waktu orang makan siang. Lalu selanjutnya dan bagian yang terakhir, saya akan menganalisis bagian asumsi dari teks rendang buatan ibu.
kutipan yang pertama, ia hanya sedikit tersenyum sambil berjalan keluar. Lalu kutipan selanjutnya, aku merasa bukanlah golongan perempuan yang ia maksud. Dan kutipan ketiga dan yang terakhir, kalau aku datang artinya ibu meninggal, Nina. Lalu yang selanjutnya yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa dalam cerpen ini yaitu yang terdiri dari penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung. Yang kedua yaitu bahasa yang digunakan yaitu sederhana, lugas, singkat, dan mudah dipahami. Lalu yang selanjutnya yaitu ada penggunaan majas. Penggunaan majas di sini yaitu penggunaan majas simile, yaitu membandingkan antara dua objek. Terdapat pada kutipan perkataan, ia makan begitu nikmat seolah baru pertama merasakan rendang Padang. Lalu juga terdapat pada kutipan kalimat yang berikutnya yaitu, ia makan tak ubahnya seperti anak bujang di hadapan keluarga calon istrinya. Lalu yang selanjutnya yaitu tokoh. Yang pertama yaitu Sal. Sal adalah tokoh utama dalam cerpen ini. Lalu ada Nina selaku istri Sal. Lalu yang selanjutnya yaitu pasangan suami istri pemilik kedai nasi tempat Sal sering makan rendang. Lalu ada Uda Salim, yaitu pemilik rumah makan Padang besar di seberang kedai nasi tempat Sal sering makan rendang. Lalu ada Ujang, yaitu pelayan di kedai nasi tempat Sal sering makan rendang. Lalu ada Haji Warman, yaitu ayah Sal. Lalu yang selanjutnya yaitu ada latar. Latar tempatnya yaitu ada 3, yaitu rumah Sal, makam ibu Sal, dan kedai nasi. Lalu latar waktunya yaitu ada 3, di saat pagi, sore, dan malam. Lalu ada sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam cerpen ini adalah sudut pandang orang pertama serba tahu, yaitu terdiri atas 2 pencerita, yaitu Nina dan pemilik kedai nasi tempat Sal sering makan rendang. Terlihat dari banyaknya penggunaan kata ganti orang pertama serba tahu, yaitu aku, di dalam cerpen tersebut. Lalu yang terakhir yaitu amanat. Amanatnya yaitu, cinta dan kasih sayang seorang ibu dan anaknya adalah hal yang abadi. Kepergian orang yang dicintai merupakan hal yang paling menyakitkan dan sulit untuk dilupakan. Kita harus menghargai dan menghormati kedua orang tua kita, karena merekalah yang telah merawat dan membesarkan kita dari kecil hingga saat ini. Cerpen Rendang Buatan Ibu menggambarkan bagaimana makanan bukan hanya soal rasa, tetapi juga menjadi wujud nyata, kasih sayang, pengorbanan, dan perhatian seorang ibu kepada keluarganya. Rendang yang dibuat ibu bukan sekedar masakan, melainkan simbol cinta yang seringkali tidak terlihat secara langsung, tetapi dapat dirasakan melalui kehangatan dan kebahagiaan yang diberikannya. Selain itu, rendang juga memiliki filosofi sendiri bagi masyarakat Minang Sumatera Barat, yaitu musyawarah dan mufakat, sebuah tradisi luhur yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Minangkabau, yang berangkat dari 4 bahan pokok yang melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Secara simbolik, daging atau daging sapi melambangkan Niniak Mama, yang artinya para pemimpin suku adat. Terus ada juga karandia atau kelapa, melambangkan cadiak pandai atau kaum intelektual. Lado atau cabai melambangkan alim ilama yang tegas untuk mengajarkan syariat agama. Dan yang terakhir, pemasak atau bumbu, yang melambangkan keseluruhan masyarakat Minangkabau.